Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka an awdahtana al-hidayah hamdan lillah wa syukrillah wassalatu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa yaqulu qawlana. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini pertemuan perdana ya. Pertama setelah beberapa minggu bahkan bulan ya dalam posisi kita pada saat ini seperti yang sekarang ini, maka kita harus memanfaatkan nikmat yang Allah telah berikan ini sebagai ikhtiar meningkatkan keimanan kita, baik ya syukur kita, begitu juga dengan sabar kita. Karena seorang mukmin yang hakiki itu, mukmin yang baik itu, iman yang sempurna itu, maka seluruh yang Allah berikan itu kebaikan, ya, baik ia berupa nikmat ataupun berupa ujian, ya. Jika itu berupa nikmat, maka ada rasa syukur, ya, mempergunakan nikmat yang Allah berikan itu pada sesuatu yang Allah kehendaki. Dan apabila nikmat itu misalkan berubah menjadi ujian, maka orang mukmin itu selalu sabar, ya, dengan ketentuan yang Allah telah tetapkan kepadanya. Baik, teman-teman semua kelas 9, malam ini kita akan membahas, belajar kembali, ya, bahasa Arab, ya, yang mana mungkin sebelumnya sudah lama ya kita tidak membahas atau tidak belajar membuka, ya, pelajaran bahasa Arab ini, sehingga boleh jadi apa yang telah kita pelajari selama ini ada yang terlupa, ada yang mungkin masih ingat, dan ada yang mungkin sudah mulai lupa dan seterusnya dalam bahasa Arab. Baik, mungkin kita akan review kembali ke belakang sedikit, tapi sebelumnya diperhatikan ya bahwa kalian telah dibekali modul ya yang telah difotokopi. Di situ cuma ada kalimat beserta artinya ya, sekalipun ada bahasa Inggrisnya gitu. Ada kalimat mufidah, kalimat yang sudah sempurna, ya, kalimatnya yang sudah bisa dipahami orang yang mendengarnya, ya, itu kalimatul mufidah, kalimat yang tersusun ya dengan beberapa kata, sehingga beberapa kata yang disusun itu menjadi sempurna pengertiannya, sehingga bisa dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Itulah yang disebut dengan kalimatul mufidah, ya, tersusun dari beberapa kata, baik ia susunan isim dengan isim misalkan, atau mubtada khobar, atau baik susunan dari fiil, fa'il, maf'ul bih dan seterusnya ya. Baik ia juga susunan daripada mudhaf, mudhafun ilaih atau idhofah gitu ya. Baik, alhamdulillah teman-teman semua ya, insyaallah kita berharap ya dengan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah membukakan pikiran kita, menancapkan di hati kita rasa paham tentang ilmu-ilmu yang Allah berikan, dan bisa bermanfaat, yang tentunya bermanfaat bagi seluruh manusia gitu, atau bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat nantinya. Tentunya begitu ya. Kita harapkan seperti itu. Baik, sebelum kita mulai,
Mari sama-sama kita bacakan basmalah dulu untuk memulai pelajaran kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka pelajaran kita ya. Karena setiap amalan perbuatan yang tidak dimulai dengan basmalah bahwa kotak ya, maka amalan itu, perbuatan itu terputus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai dari bismillah. Baik teman-teman semua, kita mulai bahas ya, mungkin sedikit Bapak bahas lagi ke belakang sebelum kita masuk ya ke bab selanjutnya, di mana dulu kita telah mempelajari tentang susunan mufidah dalam kalimat ya, susunan mufidah dalam kalimat. Yang susunan mufidah itu terdiri dari muftada dan khobar. Dan ada juga kalimatul mufidah itu tersusun dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan itu, masih ingat enggak gitu ya? Masih ingat enggak kira-kira apa sih yang dikatakan isim itu? Apa sih yang dikatakan fi'il itu? Sehingga dari situ nantinya baru kita memahami bahwa apa sih sebenarnya mubtada khobar itu. Karena mubtada dan khobar itu terdiri dari dua isim ya, dua isim yang disatukan jadi satu kalimat yang mufidah. Tetapi apa sih isim itu? Jangan sampai kita bingung sebelum masuk ke susunannya. Ya, susunan isim itu apa sih? Itu apa sih isim ini? Apa sih fi'il itu? Baik, mungkin Bapak terangkan sedikit secara ringkas mungkin ya isim itu, biar nanti tidak kaku, tidak canggung gitu ya. Karena sudah pernah dipelajari. Ini hanya mereview kembali, mengingat kembali beberapa pelajaran kita yang pernah kita pelajari. Baik, teman-teman semua, ikhwan wa akhwati fillah, kita lihat ya bahwa di setiap susunan kalimat mufidah itu harus terdiri dari 3 kalimat ya, yang harus kita ingat ya, bahwa di kalimat bahasa Arab itu untuk mengetahui menyusunnya itu tidak lari dari konteks 3 pelajaran ya, yaitu diketahui apakah kalimat itu atau kata itu, perkata ya, kata itu adalah kalimat isim, ataukah kata yang kita jumpa itu adalah fi'il atau huruf. Kurang jelas mungkin kita perjelas. Di setiap kalimat yang sempurna ya selalu dikaitkan dengan beberapa kata ya, atau kalimat. Misalnya kalimat yang mufidah kita buat misalkan al-maktabatun. Maktabatun. Al-maktabatu kabirun. Al-maktabatu kabirun. Ada 2 kata di sini ya, ada 2 kata yang harus kita ketahui. Setiap kalimat yang sempurna, ini sudah sempurna belum? Sudah. Apa itu? Al-maktabatu kabirun. Perpustakaan itu besar, atau mungkin wasi'un, luas gitu ya. Wasi'un. Atau perpustakaan itu luas. Jadi kita sudah paham di sini. Ya, ini sudah disebut dengan kalimat sempurna. Sudah dipahami kalimatnya. Atau misalkan ada yang kita buat beberapa contohnya, misalkan
kita buat misalkan jalasa Muhammadun, jalasa Muhammadun fil kursi, ya, jalasa Muhammadun fil kursi, telah duduk si Muhammad atau si Muhammad telah duduk di mana. Kalau sampai sini kita belum tahu ya kalimatnya. Muhammad telah duduk, masih perlu pembahasan di sini atau belum lengkap kalimatnya, belum sempurna kalimatnya. Duduk di mana? Gitu ya. Maka ketika ada jalasa Muhammadun, telah duduk si Muhammad atau Muhammad telah duduk, fi, di, al kursi, di kursi, di atas kursi gitu ya. Muhammad telah duduk di atas kursi. Nah, itu sudah lengkap, dalam artian sudah sempurna. Kalimatnya sudah sempurna, sudah mufidah. Gitu ya. Baik. Namun setiap kalimat yang sudah tersusun dari beberapa kata, ya, kita harus tahu apakah setiap perkata ini ya dipantau dalam 3 metode. Apakah dia isim, apakah dia fiil, ataukah dia huruf. Gitu ya. Ketika menemukan al-kitab, al-maktabatun, ini isimkah dia, ataukah fiil, ataukah huruf. Nah, begitu. Al-kabirun, apakah dia isim, ataukah dia fiil, ataukah dia huruf. Nah, begitu. Ya, jalasa juga begitu. Tentukan kemana dia berdirinya. Ya, Muhammadun juga begitu. Fi juga begitu, al-kursi juga begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, permasalahannya, kita sudah masih paham nggak apa yang dikatakan dengan kalimat isim itu? Atau kita masih paham nggak apa sih fiil itu? Gitu. Baik, mungkin sedikit kita mencoba untuk mengingat kembali apakah yang dikatakan isim dan apa yang dikatakan fiil itu. Secara arti, isim itu kata nama atau kata benda atau kata sifat, gitu ya. Kata nama, kata benda atau kata sifat, ya. Kata arah dan seterusnya, begitu ya. Itu secara arti. Kalau kita mendapati misalkan artinya misalkan tentang arah misalkan, ya, kiri kanan atau misalkan tempat misalkan, ya, atau misalkan kata benda misalkan, ya, kelas misalkan, sekolah, perpustakaan, lapangan dan seterusnya, atau misalkan nama orang, ya, Muhammad, Imran misalkan, Umar, ya, apa lagi, misalkan Osman misalkan, atau Ruqayyah, atau Maryam, atau dan seterusnya. Nah, itu secara arti ya, atau sifat misalkan. Sifat kecil, besar, luas, sempit, cantik, jelek, gemuk, kurus, pendek, tinggi, dan seterusnya, ya. Atau warna misalkan, merah, kuning, hijau, ya, di langit yang biru misalkan. Nah, itu bagian yang isim kalau secara arti. Kalau tidak tahu secara arti misalkan kita menemukan kalimat tetapi tidak tahu artinya apa, tapi harus kita pastikan apakah dia isim atau fiil atau huruf, maka cukup dengan melihat tanda-tandanya itu, ya. Tanda isim itu kemarin itu ada lam di awalnya. Setiap ada al di awal kalimat maka dia disebut dengan isim. Isim itu diawali al-maktabatu, ya. Kalau tidak ada al, lihat akhirnya, harokat akhirnya ada tun.
alif lam akhirnya dhammah. Kalau tidak diawali alif lam, maka harokat akhirnya tanwin. Ya, sekali lagi, kalimat isim diawali alif lam, harokat akhirnya dhammah. Kalau kalimatnya tidak memiliki alif lam, maka akhirnya ditanwinkan. Contoh, al-maktabatu, ada al, maka akhirnya menjadi tu. Sementara kalimat kedua, kabirun, tidak memiliki alif lam, maka run harus ditanwinkan. Begitu, ya. Makanya al-maktabatu kabirun, perpustakaan itu besar, ya. Maka ini nama tempat perpustakaan. Yang ini secara arti sifatnya besar, maka dia juga isim secara arti. Maka secara kalimat dilihat apanya. Kalau nggak tahu artinya, lihat awalnya, lihat akhirnya. Kalau awalnya pakai alif lam, akhirnya tuh. Kalau nggak pakai alif lam, tanwin. Begitu. Itu salah satu tanda isim yang paling sering diketahui, paling dikenali, paling umum seperti itu. Ya. Kalau sudah paham tentang isim, insya Allah sudah mulai paham isim. Ya. Itu salah satu tanda-tanda isim. Atau misalkan ada huruf jar. Dulu kita telah belajar itu, kita telah belajar itu huruf jar itu, ya. Huruf jar namanya. Nah, itu pekerjaan huruf jar ini menjarkan, mengkasrahkan semua isim. Harf jar namanya, huruf jar. Apa sih huruf jar ini apa? Dulu kita telah tulis itu dan sudah ada catatan dulu, mungkin sudah kita kemana catatannya, mungkin sudah masih ada yang menyimpan atau mungkin sudah ada yang menyekolahkannya, mungkin yang sekolahkan di mana atau di mana nggak ketemu. Maka huruf jar itu ada min, masih ingat nggak ini ya? Ada ilah, ada an, ada ala, ada fi, ada rubba, ada ka, dan seterusnya. Masih ada beberapa huruf jar. Tetapi sering jumpa yang ini, ya, yang sering jumpa seperti ini. Nah, begitu. Baik. Kalaulah ada Anda menemukan huruf mi atau huruf ila atau huruf an atau huruf ala dan seterusnya, salah satu dari huruf jar, kita menemukan kalimat ini, maka kalimat setelah huruf-huruf ini wajiblah dia isim. Wajib isim. Maka setelah kalimat huruf yang ini, maka seluruhnya menjadi isim. Contoh, nadhabu, ilal masjid. Nadhabu ila masjid. Ila di sini ada. Kita menemukan huruf jar ila pada kalimat nadhabu ilal masjid. Kalimat ila bahagian dari huruf jar. Maka kalimat setelah ila wajib isim. Mana itu? Al-masjidi. Ya, al-masjidi.
masjid ini ada dua tanda. Pertama, ada alif lam yang menunjukkan dia isim. Yang kedua, masuknya huruf ila. Maka yang tadinya setiap isim harus dhammah atau tanwin akhirnya, contoh al, maka harus dhammah, al masjidu asalnya, ya, atau masjidun kalau nggak ada alnya. Maka karena ada ila, maka du dengan dun dihilangkan menjadi kasroh atau harakat di bawah. Kenapa? Karena ada ila. Karena seluruh harfu jar itu kerjaannya menjarkan isim. Dia tidak mau. Kalau saya datang, kamu harus jar. Kalau nggak mau, kita pisah. Maka persyaratannya begitu katanya. Kalau saya datang, ente harus dijarkan, ya. Kalau nggak tak sikapnya. Itu ila menjadi masjid. Asalnya masjidun menjadi masjid. Itu isim, ya, pertanda isim. Kemudian ada tanwin, ada tambah butoh, ya, tak tun, ya. Masjidatun misalkan, atau makkatun dan seterusnya, ada tun, ya. Setiap ada tun itu pasti kalimat isim atau ada ya di awalnya. Maka setiap ya pasti isim setelahnya. Atau manimu, ya, ada ma atau mi atau mu. Ma mi mu. Setiap ada ma mi mu di awalnya pasti isim, gitu ya. Tetapi yang paling sering, yang paling umum dijumpai, kalau sudah tahu tentang al dan tanwin, huruf jar, itu sudah memadai mengenali tentang kalimat isim. Baik, secara ringkas seperti itu, ya, karena ini dulu sudah pernah dipelajari dengan panjang lebar, ya, panjang kali lebar, kali tinggi, kali bawah. Baik, ini nanti kalau ada pertanyaan misalkan kurang jelas dan seterusnya di pertemuan, di tatap muka misalkan, atau di SMS, di WA, boleh ditanyakan. Baik, yang kedua mengenai fiil, ya, mengenai fiil. Karena nanti masuknya isim itu sedikit, ya, isim itu nanti masuknya susunan kalimat itu menjadi mubtada dan khobar. Jadi harus tahu isim itu. Isim pertama disebut dengan mubtada, isim kedua disebut dengan khobar, seperti yang tadi, ya. Al-maktabatun, al-maktabatu kasirun. Al-maktabatu menjadi mubtada karena isimnya di awal kalimat. Kemudian kabirun tadi menjadi khobarnya karena sama-sama isim, ya. Karena kalimat itu nanti ada seperti itu, ada susunan kalimat itu isim dengan isim. Maka itu disebut dengan susunan mubtada dengan khobar. Kemudian mubtada khobar itu susunan isim dengan isim, ya, sama-sama isim. Karena tidak semua nanti kalimat itu dari segi isim dengan isim, ada juga nanti fiil dengan isim, ya. Baik, lanjut. Ada yang disebut dengan fiil. Fiil itu apa? Fiil itu dibagi menjadi 3. Ada yang fiil madhi, ada yang fiil mudhari, ya. Apa sih fiil mudhari? Ada yang fiil amar, ya, fiil amar. Fiil madhi, fiil mudhari, fiil amar. Oke, kita dari segi arti, fiil itu kata kerja, kata perbuatan, perilaku, kelakuan, yang dikerjakan. Maka minum, berlari, duduk, membaca, tidur, dan seterusnya. Itu disebut dengan fiil kalau secara arti. Oke, kalau tidak tahu artinya apa misalkan, lalu bagaimana kita mengenali dia ini fiil atau isim, atau memang dia huruf dan seterusnya? Maka perlu kita memahami tanda-tanda dari fiil itu sendiri.
Pertama, kalau fi'il madhi dia selalunya 3 huruf, selalunya 3 huruf. Karena kalimat bahasa Arab itu intinya pokok pembahasan kalimat itu, pokoknya dasar kalimat itu 3 huruf. Contoh jalasa, jalasa duduk ya. Fi'il madhi selalu fathah akhirnya, ya selalu fathah akhirnya. Selama tidak ada yang memasukinya nanti. Ada lagi nanti pelajaran kita. Kalau ada yang memasuki dia baru berubah, ya. Termasuk dimasuki huruf ta yang mati misalkan, ta itanis misalkan, maka dia menjadi mati, harga mati sukun. Jalasat, jalasat gitu ya. Baik, kita akan membahas tentang ini. Jalasat, qara'a, fataha, ya, syaraba, dan lain sebagainya. Ya, ini 3 huruf fi'il madhi. Kemudian ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari cukup lihat